Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar kapal pesiar dan apa-apa saja yang ada di kapal pesiar, bagaimana lifestyle yang ada di kapal pesiar. Dan bekerja di kapal pesiar mungkin impian dari banyak orang, dan kalau Anda salah satunya, maka tonton terus video ini. Jadi cruise ship atau kapal pesiar berbeda dengan kapal lainnya seperti kapal tanker dan kapal ferry yang mengangkut antar pulau ke pulau, antar provinsi ke provinsi lainnya, yang mengangkut tentang penumpang domestik yang kalangan ekonomi yang beragam. Kalau kapal pesiar itu adalah jenis penumpangnya, jenis kapal dan penumpangnya itu jelas berbeda. Mulai dari jenis kapal yang kebanyakan orang mengatakan kapal pesiar itu adalah hotel yang terapung atau pulau terapung, hotel terapung, dan banyak sekali karena dengan fasilitas dan daya penumpang yang ribuan passenger dan kru, dan fasilitas seperti kamar tidur dan fasilitas hiburan lainnya itu sangat mendukung di sana. Nah, kalau teman-teman yang berkeinginan untuk bekerja di kapal pesiar harus memiliki keterampilan, harus memiliki pengetahuan dan skill yang baik, yang otomatis harus dipersiapkan sejauh mungkin sebelum pergi ke agen swasta ataupun yang program-program melalui pemerintah. Jadi sebelumnya itu yang pertama itu adalah bahasa Inggris tentunya, dan work on cruise ship, bekerja di kapal pesiar. Nah, bekerja di kapal pesiar tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang dari belahan bumi lainnya. Contohnya di Royal Caribbean yang tempat saya bekerja dahulu itu, perusahaan Royal Caribbean Cruise Line, itu krunya dari 70 berbeda nasionaliti atau 70 perbedaan kewarganegaraan. Jadi di sana itu kita harus menyiapkan diri untuk bagaimana bergaul, bagaimana berkomunikasi, beretika yang baik. Jadi di dalam kapal itu walaupun dari sekian banyak negara-negara asal dari kru member itu, kita di sana menggunakan bahasa utama yaitu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya itu harus diperlancar dulu sebelum berdaftar di agen swasta ataupun negeri yang disiapkan oleh pemerintah tentang perekrutan menjadi kru member kapal pesiar. Nah, apa aja yang dipersiapkan itu good skill performance atau skill dan performa yang baik. Bagaimana mempersiapkan skill-skill kelebihan yang menyangkut dengan hospitality, tentang service terhadap tamu itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan attitude. Tapi kalau kita dari orang Indonesia yang terkenal dengan orang yang baik, ramah, dan humble, itu sudah terkenal di mana-mana. Karena asal teman-teman ingat, kita ke luar negeri bekerja di kapal pesiar itu kita tidak hanya membawa nama pribadi, nama kampung, nama provinsi,
tapi kita ke sana itu membawa nama bendera Indonesia. Jadi teman-teman itu selain dituntut oleh perusahaan, tetapi dituntut untuk menjaga nama baik negara. Jadi perkelakuan yang baik, bertutur kata yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain. Safety itu adalah sesuatu yang paling utama yang ada di kapal. Ini sebagai gambaran saja bahwa safety itu sangat dianjurkan. Safety first itu baik untuk kru atau untuk tamu kita. Jadi perusahaan sangat peduli sama kita. Kalaupun kita misalnya melakukan sesuatu atau bekerja di atas terik matahari, kalau kita tidak menggunakan safety seperti melindungi diri kita, seperti kalau kita bekerja di bawah sinar matahari, kita harus menggunakan topi dan sunglass. Kalaupun kita tidak menggunakan itu, karena kita tidak melakukan safety kepada diri kita, itu sangat sederhana. Itu kita akan ditegur oleh supervisor atau manajer kita. Sangat sederhana sekali. Itu pada di diri kita atau di personal diri kita saja seperti itu, apalagi untuk tamu-tamu kita. Nah, sebagai suatu perusahaan memiliki goal anchor standard. Goal anchor bagaimana tujuan dan tingkat atau kelas dari servis yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Seperti waktu saya dulu di Royal Caribbean, ada istilah goal anchor standard. Nah, di mana goal itu akan disingkat dan harus dilakukan oleh setiap crew member, seperti G, greet and smile. Nah, crew member menyapa dan tersenyum. Nah, setiap crew member harus dan wajib menegur dan tersenyum ketika berpapasan dengan tamu. Nah, seperti good morning sambil tersenyum. Intinya bagaimanapun kondisi kita itu dituntut untuk profesional. Kita mungkin udah bad mood dan sebagainya, tetapi ketika kita bertemu dengan tamu, kita itu dituntut untuk greet and smile. Seperti on guest experience artinya itu bagaimana kita membuat selama terus pelayaran yang dilakukan oleh tamu kita itu sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan. Seperti itu. Look the part. Nah, look the part di sini sebagai bisnis yang bergerak di hospitality, otomatis akan menuntut kru membernya atau pekerjanya itu dengan look the part, yang artinya penampilan yang baik, sepatu harus licin, begitu pula dengan celana, kemeja itu harus setrika rapi, dan tentunya harus bermuka yang segar seperti itu, intinya rapi. Dan delivering the wow ini artinya apapun yang tamu request, baik dari untuk menuntut di kamar ataupun di restoran seperti itu, dan atau misalnya seperti ini, misalnya kita sedang berlayar di kepulauan di Amerika dan ada tamu Indonesia yang memesan ketika mereka melakukan dinner, memesan ayam geprek atau ayam taliwang dan sebagainya yang ada di Indonesia, karena mungkin saking rindunya. Ketika seorang pelayan baik dari Meksiko ataupun negara yang lainnya, tamu itu memesan atau request tentang nasi ayam taliwang atau ayam geprek dan segala macamnya,
seorang waiter atau crew member walaupun dia dari Meksiko harus mengatakan iya. Dan bagaimana di pantry atau di galley sana itu, di galley itu, karena kadang-kadang tamu itu hanya mengetes, tapi begitu di serve ternyata ada alam paluang yang dimana tamu itu tidak tahu ada orang Indonesia yang mengerjakan ayam taliwang atau ayam geprek di kita. Berarti ketika kita delivering the food, berarti ekspresi tamu itu dengan bangganya akan sangat-sangat luar biasa sekali. Hal-hal yang sangat tidak mungkin di request ternyata ada, dan seperti itu. Dan selanjutnya di dalam kapal pesiar itu ada beberapa departemen inclusive. Ada beberapa departemen dan di cruise ship itu sebagai gambaran sebelum setelah prepare skill language, bahasa dan segala macamnya itu, teman-teman nanti bisa memilih departemen apa yang dimasuki. Nah, contohnya seperti deck departemen itu tentang deck, tentang fisik kapal yang melakukan maintenance di setiap sisi kapal, pengecatan dan pengelasan segala macamnya. Itu memiliki seperti tukangnya kapal, seperti itu. Marine department ini menyangkut tentang kapten, staff kapten, safety officer, tentang pelayaran, bagaimana navigasi dan segala macamnya. Dan ini memerlukan sekolah yang memang di bidangnya. Nah, tetapi karena saya dulu pernah sebagai lifeguard staff, karena itu pernah di bawah dari naungan safety sebagai lifeguard staff, itu saya mendapatkan gaji sekitar 1.600 sampai 1.800 US dollar untuk kontrak pertama, karena akan naik setiap kontraknya. Itu sekitar 23 sampai 26 juta rupiah per bulan. Selanjutnya ke food and beverage. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan posisi ini. Ada waiter, bar server, restoran manager. Waiter dengan gaji sekian 1.800 sampai 2.800 atau sekitar 26 sampai 40 juta per bulan. Tetapi itu seorang waiter bisa menghasilkan lebih dari itu. Kadang-kadang satu cruise, karena satu cruise itu hanya 1 minggu. Kadang-kadang mereka mendapatkan gaji intinya itu cuma 1 cruise untuk fee-nya saja. Jadi mereka dua atau 3 kali lipat itu mereka dapatkan per bulannya. Begitu juga dengan bar server, dengan restoran manager yang mendapatkan cruise selama 1 cruise. Restoran manager akan mengecek dan akan mendapatkan bagaimana review dari tamu, bagaimana pelayanan, bagaimana servis, menu dan segala macamnya, dan tentu akan mendapatkan tip juga dari tamu, tergantung dari seberapa satisfied tamu kita terhadap kebersihan, kenyamanan dan menu yang diterimanya. Nah, ada restoran manager itu rata-rata mendapatkan gaji 4.800 sampai 5.800 US dollar atau sekitar 69 juta sampai 83 juta per bulannya. Hotel director, housekeeping manager, room attendant itu ini menyangkut dengan satu include dia dengan apa namanya? Dengan housekeeping, di mana room attendant atau room steward itu akan mendapatkan kisaran gaji 1.800 sampai 2.200 US dollar atau sekitar 26 sampai 31 juta per cruise-nya per bulannya. Tapi sama, ingat, satu cruise itu 7 hari dan satu room attendant akan bertanggung jawab kepada 15 kamar. Kalau servis bagus dan segala pelayanan bagus dan bahasa kita bagus dengan tamu kita, bisa kita rata-ratakan saja. Satu kamar memberikan kita tip
100 dolar. Berarti kalau 15 menjadi 1.500 per cruise per minggu. Berarti itu sudah lebih dari setengah gaji mereka. Nah, jadi teman-teman sebelum memilih, segera untuk menyiapkan skill dan bahasa, tentunya yang sangat-sangat utama itu adalah bahasa. Karena selanjutnya, dan juga karena perusahaan kapal pesiar, karena kita di dalam kapal itu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para penumpang dan kru, itu di sana ada medical center, makanya ada dokter dengan gaji sekitar 8.000 sampai 12.000 US dollar per bulan. Ada cruise director, cruise staff, ada finance dengan gaji yang sangat-sangat fantastis. Jadi kalau masih teman-teman ada keinginan untuk bekerja di kapal pesiar, segera untuk memantapkan diri, mulai dari bahasa, tingkah laku, dan belajar tentang bagaimana berinteraksi dan bergaul dengan orang luar negeri yang berbeda bahasa dan budaya dengan kita orang Indonesia. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, dan untuk teman-teman yang masih ingin mengetahui apa-apa saja dokumen atau dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk bekerja di kapal pesiar, jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.